Belajar sampan kepada berenang. Bahasa Melayu, mari itu budaya kuda. Jangan dilupakan selam. Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok 2 dari kelas 2T akan mempresentasikan tentang topik dalam bahasa Melayu dengan mata pelajaran budaya Melayu dia. Oh, ya, saya Giovanni. Saya Wana. Saya Damin. Saya Yuni. Yang pertama merupakan prasasti-prasasti bahasa Melayu kuno. Prasasti merupakan bukti tertulis tertua bahasa Melayu kuno. Prasasti-prasasti tertua ditemukan di Palembang dan di sekitarnya, seperti kedudukan bukit, Talang Tuo, dan kota Kapur. Umumnya, bahasa Melayu kuno yang digunakan dalam prasasti dipengaruhi oleh bahasa Sanskerta. Bahasa Melayu kuno bersifat sederhana dan mudah terpengaruh dari luar. Seiring berjalannya waktu, mulai terlihat pengaruh bahasa Arab dalam prasasti-prasasti yang umurnya lebih muda. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh Islam yang semakin kuat dalam masyarakat Melayu pada masa itu. Nah, terdapat beberapa ciri-ciri nih dalam bahasa Melayu kuno, yaitu bunyi B menjadi W dalam Melayu kuno, seperti bulan menjadi wulan. Lalu yang kedua, menggunakan kata-kata pinjaman dari Sanskerta. Yang ketiga, bunyi E pepet tidak wujud, seperti dengan atau dangan. Yang keempat, yaitu awalan bar, menjadi mar dalam bahasa Melayu kuno, seperti berlepas menjadi mar lapas. Lalu yang kelima, huruf H hilang dalam bahasa Melayu modern, seperti semua menjadi samuha, lalu saya menjadi sahaya. Yang terakhir, kata yang keenam, yaitu awalan di menjadi ni dalam bahasa Melayu kuno, seperti diperbuat menjadi diparbuat. Sebagaimana diungkapkan oleh para sejarawan pada abad ke-14, kawasan Selat Melaka semakin ramai dan tidak hanya memikat hati bangsa, tetapi juga bangsa Eropa. Sangsa Purba kembali mendirikan kejayaan Melayu, dimulai dari Bintan, Indragiri, ke Kuantan, yang kemudian kembali lagi ke Bintan, dan selanjutnya ke Tumasik dan Malaka. Perkembangan bahasa Melayu mengalami fase baru di Malaka tahun 1405 sampai 1511. Malaka yang menjadi pusat perdagangan pun mempersatukan komunikasi mereka dengan bahasa Melayu, yang membuat bahasa Melayu sekarang mudah dipahami oleh banyaknya orang. Kelanjutan Malaka oleh Portugis tahun 1511 tidak melemahkan semangat bangsa, melainkan sebaliknya. Kelanjutan Malaka oleh Portugis tahun 1511 ini malah mensebarluaskan semangat berbahasa Melayu di Nusantara. Malaka pun menjadi pintu masuk bahasa asing di Nusantara. Bagian penting dalam menyuburkan bahasa Melayu adalah munculnya kerajaan Aceh di Sumatera yang memastikan dirinya sebagai negara Islam di tahun 1496 sampai 1903. Bukti-bukti dalam bahasa Melayu klasik dapat dilihat dalam bukti tertulis, dikarenakan masyarakat kuno klasik, masyarakat budaya Melayu klasik yang sudah menyukai tulisan bahasa Melayu dalam abad. Ciri-ciri Melayu klasik, yaitu yang pertama itu banyak menggunakan kosakata Arab, menggunakan aksara Arab, kalimatnya yang panjang-panjang berulang-ulang, dan menggunakan kalimat pasif, serta menggunakan bahasa istana, kosakata klasik seperti Endar Asmara, banyak menggunakan pangkal kalimat, banyak menggunakan kalimat usang, dan menggunakan partikel pun dan la. Dan selanjutnya Raja Ali Haji, bahasa Melayu modern.
Raja Ali Haji adalah tokoh utama yang dalam mengembangkan bahasa Melayu modern yang juga diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia. Raja Ali Haji menerbitkan 2 buku. Buku pertama yaitu Bustanul Katibin yang diterbitkan pada tahun 1850 yang berisi tentang aturan ejaan, huruf Arab Melayu, dan tata bahasa Melayu. Lalu buku kedua yaitu Kamus Pengetahuan Bahasa yang diterbitkan pada tahun 1858 yang berisi tata bahasa Melayu dan kamus ensiklopedis monolingua Melayu. Lalu tokoh kedua yang dalam mengembangkan bahasa Melayu modern ini yaitu Abdullah bin Abdul Qadir Munsir. Abdullah ini memasukkan unsur-unsur kata yang sedang berkembang di tengah masyarakat. Ia juga mengkritik para raja dan juga sikap orang terhadap bahasa yang mengkhawatirkan dia. Lalu kita harus tahu latar belakangnya bahasa Melayu modern yang dulunya melemahnya kemaharajaan Melayu dari politik maupun ekonomi. Lalu tanda-tanda perkembangan bahasa Melayu klasik ke modern ada 6. Yang pertama, karya tulis yang sebagian besar sudah menerapkan nama penulisnya, walaupun kutipan dari tradisi lisan sudah banyak diterapkan oleh para masyarakat. Lalu yang kedua, perenungan dan pemikiran mengenai bahasa itu telah dinyatakan secara terang-terangan. Terus yang ketiga, ada upaya dalam menata bahasa. Keempat, kosakata bahasa Arab semakin banyak masuk ke dalam bahasa Melayu. Lalu yang kelima, sudah banyak bahasa asing selain bahasa Arab masuk ke bahasa Melayu, seperti bahasa Belanda dan juga bahasa Inggris. Lalu yang keenam, orientasi penerbitan karya lebih mengarah kepada umum. Selanjutnya, bahasa Melayu Riau asal bahasa Indonesia. Kemaharajaan Melayu di kawasan Selat Malaka dan pantai timur Sumatera berada pada keadaan yang rawan pada abad ke-19, di mana bahasa-bahasa penduduknya berkembang secara positif, sehingga Belanda dan Inggris pun lebih fasih menggunakan bahasa Melayu daripada bahasa asalnya. Sehingga Belanda mau tidak mau pun harus membuat bahasa Melayu menjadi bahasa pengantarnya di sekolah yang ia dirikan. Dalam pengaruh atau penjajahan Belanda, para pemuda-pemuda pun menyadari bahwa kepentingannya bahasa kebangsaan dalam suatu negara, sehingga dibuatlah bahasa Melayu. Dan dalam Kongres Bahasa Indonesia 1 di Solo tahun 1939, Ki Hajar Dewantara dan bangsawan lainnya pun menyetujui bahwa bahasa Indonesia asal dari bangsa Melayu. Sebenarnya bahasa Melayu dan bahasa Indonesia itu sama, seperti dari segi kosakata, sifat pengembangan, dan struktur kalimatnya. Dan bahasa Melayu merupakan bahasa resmi di negara Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Bahkan di Malaysia pun menyebutkan bahwa bahasa Melayu merupakan bahasa Malaysia, tetapi akhirnya diganti lagi menjadi bahasa Melayu. Kalian pasti akan kebingungan kenapa kalau bahasa Melayu dan bahasa Indonesia itu sama, tetapi penyebutan suatu katanya itu berbeda. Kita ambil contoh seperti kemana dan kemana. Kemana kita menggunakannya saat dalam tulisan, dan kalau kemana kita menggunakan saat lisan. Dan di mana juga sama konsepnya dengan kemana dan kemana. Itu aja dari saya.
Selanjutnya saya akan menjelaskan dialek dalam bahasa Melayu Riau. Keragaman geografis, keragaman geografis dan dinamika masyarakat menyebabkan ucapan dalam suatu bahasa kadang-kadang terdengar tidak seragam atau yang bisa disebut dengan dialek. Misalnya dialek Melayu Riau Rengat dengan tidak sama dengan Batu Rijal. Padahal mereka sama-sama dalam Kabupaten Tenggara Hulu. Secara garis besar, dialek dalam bahasa Melayu Riau dapat dibagi menjadi 6 kelompok. Yang pertama adalah dialek masyarakat asli. Dialek masyarakat asli merupakan ragam bahasa Melayu tertua di Riau. Ragam ini dipakai oleh komunitas adat yang tergolong pada kelompok Melayu seperti masyarakat Sakai yang banyak tinggal di Kabupaten Bengkalis dan Palangmama di Indragiri Hulu. Pemakaian amat terbatas, pemakaiannya amat terbatas ini hanya diterima masyarakat itu sendiri. Lalu yang kedua yaitu adalah dialek Petalangan. Dialek Petalangan lebih mudah dibanding dengan dialek asli. Menurut dialek ini, sebagian masih berada di pinggir hutan yang dilintasi sungai. Sebagian besar tinggal di Kabupaten Pelalawan. Dari penuturan masyarakat setempat, terkesan bahwa dialek Petalangan merupakan dialek campuran 4 dialek, yakni Kampar, Rantauan, Pesisir, dan Minangkabau. Yakni seperti dialek masyarakat asli, pemakaian dialek Petalangan tidak begitu luas. Selanjutnya yang ketiga ada dialek Rokan. Pemakaian dialek Rokan ini hanya ada di sepanjang sungai Rokan. Dialek Rokan sebar di Kabupaten Rokan Hulu dan Rokan Hilir. Yang keempat adalah dialek Kampar. Sama dengan dialek Rokan. Dialek Kampar hanya digunakan dalam wilayah yang berada di aliran sungai Kampar. Dialek ini cukup kuat bertahan karena menguasai pasar-pasar di Riau. Yang kelima itu adalah dialek Rantau Kuantan. Digunakan penduduk yang ada di sepanjang sungai Kuantan. Dialek ini banyak persamaannya dengan dialek Kampar. Salah satu persamaannya yaitu dalam X dan H dalam posisi akhir kata misalnya cenderung dilaput. Dalam dialek ini dalam dialek Kuantan maupun Kampar bunyi awalan untuk berbagai awalan C, B, dan K. C, B, dan K diubah menjadi sa, ba, dan ka. Yang keenam ada dialek Jawa Pesisir. Digunakan masyarakat di pinggir pantai serta muara sungai sampai di tengahnya. Dijumpai di Indragiri, Hilir, dan Hulu, Pelalawan, Dumai, Bengkalis, Seranti, hingga Kambarugan, sebagian Rokan Hilir. Hadirin yang kami hormati, demikian presentasi dari kelompok dua. Bahasa ini bukan sekedar alat komunikasi, tapi sebuah cerminan budaya masyarakat yang perlu dilestarikan. Untuk menutup presentasi hari ini, saya akan menyampaikan sebuah pantun. Petang hari aku datang, sungai mengalir tenang besar. Bahasa Melayu tetaplah gemilang. Semoga berfaedah ilmu baik.